Kira lamu tadi tegak mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita mampu dan dapat menghadiri acara aksi nyata pengimbasan materi modul 1.4 pada pagi hari menjelang siang hari ini. Dan salawat beriring dan salam tak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana Rasulullah telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan langsung saja memasuki acara kita pada siang hari ini, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, yaitu kepada Bu Desi Irawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di TK Asia Batu ini. Terus selawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati ibu-ibu guru hebat yang telah hadir pada hari ini, yang kami hormati Ibu Malina Ariza sebagai narasumber CGP angkatan 11. Baiklah, kami atas nama kepala sekolah sangat berterima kasih sekali atas kegiatan yang diadakan pada hari ini, yaitu tentang aksi nyata dalam pengimbasan menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang telah memberi dukungan dengan hadir pada hari ini untuk melihat paparan aksi nyata dari Bu Malina Ariza. Semoga apa yang diberikan dapat menambah pengetahuan dan ilmu kita, dapat kita terapkan di TK dalam kita melaksanakan tugas sebagai guru di TK kita masing-masing. Hanya itu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ibu Desi Irawati yang telah menyampaikan kata sambutannya sebagai kepala sekolah di TK Asia Batu. Acara selanjutnya yaitu kita masuk pada paparan materi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah, yang mana akan dipaparkan oleh Ibu Merlina Hariza, CGP angkatan 11 Kota Pariaman. Sebelum Ibu Merlina Hariza memaparkan materinya, saya ingin menyapa dulu Ibu guru hebat. Kita sepakati dulu. Nanti kalau saya menyapa ibu guru hebatnya, nanti jawabnya bisa yes atau siap. Maunya siap apa yes?
Siap, kita sepakati siap aja ya. Oke, saya sapa lagi. Ibu guru hebat. Siap. Masih beragam Jawabannya. Kita ulang lagi. Ibu guru hebat. Siap. Oke, masya Allah, benar-benar hebat gurunya. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru hebat. Sekarang kita persilakan kepada Ibu Marlina Hariza untuk menyampaikan dan memaparkan materi penyimbasannya. Kepada Ibu Marlina Hariza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu hebat semua yang telah menghadiri kegiatan saya. Mungkin rasa syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kesempatan hari ini untuk berdiri di depan ibu-ibu semua dalam kegiatan pengimbasan materi modul 14, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Desi, yang telah memberikan saya fasilitas mungkin berupa menu untuk ibu-ibu semua yang sudah memfasilitasi, dan terima kasih kepada ibu-ibu hebat semua yang sudah menghadiri kegiatan saya ini. Baiklah, kita mungkin akan mulai kegiatan. Di sini saya sebagai CGP Kota Pariaman, yaitu pada angkatan 11. Pada modul 14 ini saya akan melakukan pengimbasan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan dulu, di sini ada fasilitator saya, yaitu bernama Ibu Devi Asisna, SPD AUD MM. Pengajar praktik saya yaitu Ibu Agus Nimar, SPD. Kebetulan Ibu ini adalah guru SMP 7. Terus saya sendiri yaitu sebagai juru pendera angkatan 11, Marlina Hariza. Nah, kita akan mengenalkan apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, seperti menghargai, rasa hormat, kreativitas, kerjasama. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan, sehingga murid akan lebih merdeka dan mampu lebih mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologis anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi bahwa guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa saja ibu-ibu? Nah, di sini dapat kita lihat yaitu stimulus responnya yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di sini model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin positif yaitu disiplin yang berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan anak tindak kekerasan dapat kita hindari. Jadi disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita sendiri atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini posisi sebagai seorang guru merupakan tujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada cara menerapkan disiplin positif pada anak. Yang pertama, buat aturan dan kesepakatan bersama. Yang kedua, tetapkan konsekuensi. Yang ketiga, berikan pujian. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, jadi contoh yang baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal yang disepakati bersama dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Menurut si Gosen, Diana Gosen mengatakan dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila kita. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, kreatif. Nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan di IBO Primary Years Program atau PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, dan membagikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita memiliki kebutuhan dasar. Apa itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti makan, kesehatan, tempat tinggal. Kebutuhan ini akan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberikan dan menerima kasih sayang, dan menjadi bagian dari suatu kelompok atau teman, baik itu dalam teman, keluarga maupun pasangan hidup. Yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, maupun mengendalikan arah hidup seseorang, senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan bermain dan tertawa, mengajak hal yang disenangi, menikmati apa yang dilakukan. Yang kelima, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai suatu kompetensi, terampil, prestasi, dan harga diri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diana Gossen dalam bukunya Restoring School Discipline pada tahun 1958 mengatakan guru-guru perlu meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah yang dilakukan selama ini telah efektif? Apakah memerdekakan, memandirikan, serta berpusat pada siswa? Atau justru hasilnya malah negatif, perubahan sikap yang diharapkan jauh panggang dari api. Peserta didik dan orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita tidak menerima perlakuan yang diberikan, yang muncul malah tensi, kebencian, kemarahan, dan serangan terhadap para guru. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid, melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut Gossen tahun 2004, hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak melibatkan kesepakatan. Ini adalah tindakan atau sanksi yang diberikan sebagai respon terhadap kesalahan yang dilakukan. Apa itu? Yang satu, tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya, bisa atau yang baik atau yang buruk. Sedangkan apa saja itu kegiatannya itu terencana sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa itu? Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya, baik atau buruk. Jadi di sini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Alfian Kohn dalam Punish by Reward 1993 wawancara SCD Annual
Conference Maret 1955 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini kita akan melihat apa itu yang konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Ada menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah hati. Sedangkan di penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan atau sifat, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, merasa puas dengan yang diberikan hadiah. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya, yang pertama, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Sedangkan yang kedua, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, faktor pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang ia lakukan. Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, faktor pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ada kasus, ini kasus yang pertama. Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah seringkali terlambat tanpa berpikir panjang. Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapang basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan di sini adalah sebuah penerapan bagaimana? Apakah ibu-ibu tahu? Apakah tindakan yang dilakukan Pak Hasan ini benar? Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat. Itu adalah hukuman. Kenapa? Karena dia menyuruh keliling lapangan karena si Eno tadi terlambat. Kasus kedua, Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut adalah, coba kita lihat. Ya betul, konsekuensi. Nah, hebat ibu guru semua. Nah, di sini kita lihat 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin sekolah. Di posisi manakah kita? Nah, bisa ibu lihat di sini, penghukum, pembuat rasa bersalah, jadi teman, jadi pemantau atau jadi manajer. Kira-kira ibu-ibu semua biasanya jadi apa? Nah, posisi penyisir atau penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, kira-kira kalau kita guru TK mungkin ada hukuman. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awasi. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Pada posisi ini perbuatan guru berupa menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir dan menyakiti. Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini dilakukan agar tidak dihukum. Siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena siswa benci atau tidak senang. Guru seperti ini bukan seseorang yang difavoritkan. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Guru banyak berceramah dan mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan anak sehingga anak merasa bersalah.
Jadi hasilnya di sini anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi sifat anak di sini kalau guru pembahasan bersalah bisa berbohong dia dalam kepada kita untuk menutupi kesalahannya. Siswa menjadi rendah hati, perasaan dirinya jelek dan sang anak akan berkata, maafkan saya. Siswa menganggap dirinya jelek dan bukan anak yang baik. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian dirinya yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan lebih mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sedangkan badi atau teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan bereskan. Biasanya kan gitu. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Ia menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswa. Tutur kata ramah, kadang bercanda, sok kenal, sok dekat dengan anak. Hasilnya siswa memiliki ketergantungan dengan guru. Misalnya ketika naik kelas, anak-anak yang dulunya sikapnya baik, begitu naik kelas bubar. Hal ini terjadi karena mereka melakukan sesuatu motivasinya untuk menyenangkan saja. Motivator atau pemantau. Memantau di sini kita mengawasi, kita bertanggung jawab akan perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Sebelumnya guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Aturan tersebut sudah disepakati. Apa yang dilakukan dan konsekuensi jika tidak melakukan. Pada posisi ini, jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai. Ia tidak menghardik, berkata dengan intonasi datar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Apa aturan kita? Jadi guru cuma menghitung, mengukur, dan memberikan konsekuensi. Akibatnya anak menyesuaikan diri bila diawasi, dan ia menitik beratkan pada akibat atau hadiah untuk dirinya saja. Jadi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisah hubungan pribadi kita dengan murid, sehingga seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang seperti peraturan apa ya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Nah, di sini dapat kita lihat seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab tentang perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bila jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi,
namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas kita yaitu tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku anak. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik lagi. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian di manajer. Jadi seluruh posisi kita itu terakhirnya adalah manajer. Di mana posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Contoh 5 penerapan posisi kontrol. Di manakah posisi kontrol kita selama ini? Ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Di mana posisi kontrolnya? Mana Ibu? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah? Ya, sebagai penghukum. Berapa kali bapak dan ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan. Pembuat rasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Namun kali ini jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya, sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Apa? Konsekuensi? Pemantau. Kenapa? Karena yang memantau dulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sebagai manajer. Nah, posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi ibu bapak ya. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kita akan lanjut ke keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa ada aturan? Ada peraturan kita harus memakai helm saat berkendara. Mengapa saat pandemi kita memakai masker? Nilai atau kebiasaan yang disepakati, diyakini dan dijalankan bersama sehingga membentuk murid yang mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, kalau kita di TK mungkin ada beberapa membuat keyakinan kelas. Di sini kita coba membuat keyakinan kelas di TK. Yang pertama, ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, budayakan 5S. Yang keempat, berbicara sopan. Yang kelima, makan dan minum sambil duduk. Yang keenam, buang sampah pada tempatnya. 7, tanggung jawab dengan tegas. 8, sabar menunggu giliran. Yang ke-9, ingat 4 kata ajaib. Yang ke-10, merapikan mainan setelah bermain. Itu adalah kesepakatan keyakinan kelas kita. Nah, bagaimana bentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, mudah diingat,
dibuat dalam bentuk kalimat positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah supaya lebih mudah diterapkan. Semua warga sekolah terlibat dalam pembuatannya. Jadi kita membuat keyakinan kelas harus disepakati dulu di sekolah, baru kita terapkan ke anak-anak. Kita masuk segitiga restitusi. Nah, ini adalah ibu-ibu semua segitiga restitusi. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri, yaitu restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini adalah berbuat baik itu wajar, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, langkah segitiga restitusi yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penting menanyanya ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarnya. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu kita akan membuat ada pertanyaan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang disepakati bersama, seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, mungkin sampai di situ paparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Ibu Marlina Hariza, CGP Angkatan 11 Kota Pariaman yang telah memaparkan teori tentang modul positifnya kepada kita semua. Sekarang mari kita berikan waktu untuk Ibu hebat
atau ibu guru hebat untuk memberikan pertanyaan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi ibu guru hebat yang ingin bertanya kepada Ibu Marlina Hariza, Ibu Marlina Hariza bersedia ya menerima pertanyaannya. Kepada ibu guru hebat, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ada yang ingin bertanya Ibu? Yang bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangannya dulu biar tertib. Oh baik, kepada Ibu disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah, saya Ibu Neti Herwati. Terima kasih kepada Ibu Marlina Hariza tadi yang telah memaparkan tentang materinya, yaitu tentang perilaku budaya positif di sekolah. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara kita untuk membangun budaya positif di sekolah itu, seperti di taman kanak-kanak. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu Neti Herwati, terima kasih kepada Ibu Neti. Kita kumpul dulu, Bu Ija. Jawab satu-satu atau dikumpul dulu? Ibu guru hebat gimana? Maunya dikumpulkan dulu jawabannya atau satu pertanyaan langsung dijawab? Langsung dijawab aja. Langsung dijawab aja. Sepakat? Baik. Membangun budaya positif tersebut di sekolah, terkhusus kepada lingkungan kita taman kanak-kanak ya. Kepada Ibu Marlina Hariza disilakan untuk menjawab dan menjelaskannya dengan rinci. Yang telah memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana sih cara kita membangun budaya positif di sekolah, terutama di taman kanak-kanak. Nah, mungkin di dalam budaya positif di sekolah TK kita dapat melibatkan strategi. Yang pertama yaitu menerapkan visi misi dulu. Di sini kita kan pasti ada punya visi misi sekolah kan. Nah, kita melakukan visi misi rapat dengan guru dulu untuk membuat suatu visi misi. Nah, apa saja visi misi kita, nanti baru kita undang para orang tua. Para orang tua di sini akan kita libatkan dalam visi misi sekolah kita, diundang. Baru kita undang itu dengan cara mensosialisasikan visi misi kita tersebut. Nah, di situ akan ada penerapan tentang budaya positif di sekolah yang akan kita sampaikan kepada orang tua. Terus itu dapat dilakukan juga dalam kegiatan rutin antara kita dan orang tua, dan juga kita dapat melakukan dalam kegiatan KKG. Di dalam KKG mungkin kita dapat menerapkan seperti kegiatan merancang kegiatan tentang budaya positif di sekolah. Apalagi kita di Kecamatan Pariaman Timur, mungkin kita bisa merancang bersama-sama apa saja itu rancangan untuk budaya positif. Tapi sebelum kita membuat rancangan budaya positif, mungkin kita buat visi misi KKG kita dulu. Pasti kita punya visi misi KKG kita seperti itu. Terus penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian siswa. Jadi kita juga memberikan perilaku positif jika anak yang mau bersalaman dengan guru, kita akan beri penghargaan. Penghargaan itu tidak mesti dengan hadiah, tapi dengan belayan, dengan sentuhan, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Neti Herwati. Terima kasih Bija atas penjelasannya. Terima kasih kepada Ibu Marlina Hariza atas jawaban dan penjelasannya. Semoga segala penjelasan dan penjelasan dari Ibu Marlina Hariza dapat kita pahami bersama. Lanjut ke pertanyaan kedua, ada lagi Ibu guru hebat yang ingin bertanya? Boleh kepada Ibu Dona, boleh sampaikan pertanyaannya kepada Ibu Marlina Hariza. Kepada Ibu Dona, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Amelia
Kepala sekolah ingin bertanya mengapa budaya positif di sekolah penting sekali kita terapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dona. Saya ulangi lagi pertanyaannya, mengapa budaya positif penting sekali kita terapkan di dalam sekolah? Silakan. Pertanyaannya itu mengapa budaya positif di sekolah itu penting kita lakukan. Mungkin salah satunya sebagai kontribusi atau kesejahteraan untuk anak awalnya. Nah, ketika siswa merasa aman dan diterima, pasti cenderung proses belajar PBM di sekolah berjalan dengan lancar. Jadi di sini kita terlibat dalam menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan memiliki hubungan yang sehat dengan sebaya teman-teman, baik itu di sekolah maupun dengan peserta didik kita. Nah, salah satunya itu kita dapat bekerja sama dengan lingkungan yang mendukung lebih oleh lingkungan sekolah sekitar kita bisa kita lakukan untuk penerapan budaya positif, contohnya tetangga-tetangga yang ada di sekeliling sekolah kita. Nah, terus karena dengan adanya budaya positif mungkin seluruh kegiatan proses pembelajaran kita lebih efektif dan efisien, menyenangkan, anak merasa aman dan nyaman bila ditinggalkan di sekolah oleh orang tuanya, seperti itu. Bagaimana Bu Dona? Kepada Ibu Guru, Ibu Tika Wahyuni ya. Kepada Ibu Tika disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang budaya positif ini kayak kan biasanya di lapangan kita sering tuh lihat anak yang berperilaku yang kurang positif. Biasanya di lapangan kita pasti ngomongnya jangan nak gitu. Lebih baiknya kita sebagai guru apa bahasa yang bagus biar kita menerapkan budaya positif itu pada anak gitu. Terima kasih. Yang ditemukan jangan, bagaimana bahasa yang tepatnya Bu Ija kepada Ibu Marlina Hariza di sini. Ketika mungkin kalau kita di lapangan kayak seperti anak memanjat seperti itu, jangan nanti terjatuh. Nah, jadi kita hindari konsep bahasa jangan kita hilangkan satu persatu. Kenapa seperti itu? Karena kata jangan ini mengandung negatif. Jadi kalau seandainya anak manjat, hati-hati ya kalau memanjat. Jadi jangan biasakan berucap jangan. Jadi hati-hati ya kalau untuk memanjat. Nah seperti itu. Hati-hati kalau mau berlari. Jadi kita hati-hati, kata-katanya pun kalau dibilang dengan hati-hati mungkin tersentuh anak-anak. Tapi kalau jangan, bahasa jangan saja udah ada nadanya saja sudah berbeda seperti itu. Tapi kalau hati-hati, kalau udah dibilang jangan mungkin dia nggak mau untuk memanjat. Tapi kalau hati-hati mungkin dia rasa mau sampai ke atas seperti itu. Dengan hati-hati tadi. Iya, dengan hati-hati tadi dia merasa ini saya harus hati-hati sampai ke atas. Saya harus hati-hati main jubitan, seluncuran seperti itu. Makasih Bu Tika. Terima kasih untuk penjelasannya Bu Marlina Hariza. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Guru Hebat, kepada Ibu. Oh masih adakah waktunya Bu Ija? Oh Bu Ija masih bersedia katanya. Oh kepada Ibu Ten kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ija atas waktu dan kesempatan kepada kita di sini untuk bertanya tentang pemaparan materi tadi. Yaitu yang terasa oleh kita yang mau ditanyakan, apa kira-kira tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Mungkin itu Bija, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tantangannya lagi Bu Ija. Apa tantangan dalam mengaplikasikan budaya positif tersebut? Silakan kepada Bu Ija.
Baiklah, terima kasih kepada Boten yang telah memberikan pertanyaan, yaitu mungkin apa tantangan yang kita hadapi dalam menciptakan budaya positif. Mungkin tantangannya salah satunya yaitu dengan latar belakang kita guru-guru tenaga pendidikan yang berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Ada terkadang kita guru melarang anak dengan cara hukuman. Ada terkadang kita membuat rasa bersalah anak. Ada terkadang kita jadi posisi manajer. Jadi kita harus kembali ke 5 posisi kontrol tadi. Nah, jadi mungkin tantangannya itu latar belakang kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Jadi bagaimana kita cara menciptakan budaya positif itu ya dengan cara kita melakukan diskusi internal di sekolah atau di KKB untuk menerapkan visi misi. Terus setelah menerapkan visi misi kita akan membuat program tentang budaya positif dan sampai kita membuat bagaimana membentuk suatu keyakinan kelas. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang lebih 5 pertanyaan tadi yang sudah diberikan dan juga dijawab oleh Bu Ija. Semoga semua penjelasan yang diberikan oleh Bu Ija mampu kita pahami dan kita aplikasikan untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Acara selanjutnya kita masuk kepada momen yang mana kita akan mendengarkan rangkuman yang akan disampaikan oleh Ibu Marlina Hariza atas materi yang telah dipaparkan tadi. Kepada Bu Marlina Hariza dipersilakan. Terima kasih Bu Rina. Baiklah ibu-ibu hebat semua. Mungkin kita sudah pada posisi akhir yaitu penutupan. Mungkin kesimpulan dari materi saya dari awal sampai akhir ini yaitu di dalam penerapan program disiplin di sekolah hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan memiliki sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, jadi kita harus ingat posisi kontrol kita tadi, di mana kita berada. Kalau dapat kita memang di posisi terakhir, yaitu posisi manajer. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai seorang guru memang harus memiliki kompetensi guru. Kita kan sudah tahu kompetensi kita yang ada dalam diri kita, kepribadian, profesional, sosial yang baik. Kalau tidak memiliki kepribadian yang baik, mungkin budaya positif kita tidak akan tidak bisa kita terapkan. Kalau profesional kita juga tidak ada, mungkin juga tidak. Dan kita sosial kita tidak baik dengan teman-teman, mungkin kita juga tidak bisa melakukannya seperti itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai yang disampaikan oleh Bu Ija tadi, rangkuman atas materi yang disampaikan. Maka mungkin tugas saya sebagai protokol atau pembawa acara sebelum acaranya ditutup, mungkin ada Bu Ija meminta kesan dan pesannya dari peserta penerima penyembasan kepada Ibu dan Amelia, kami persilakan. Perwakilan dari ibu ini, ibu hebat semuanya, memberikan kesan pesan. Sebaiknya kalau kesannya hasil dari CGP angkatan 11 Bu Marlina Hariza sudah bagus. Sedapat mungkinnya lebih memperbanyak peserta yang hadir di acara CGP angkatan 11 Bu Marlina Hariza di Kota Perian ini lebih baik lagi.
Dan bagi saya pribadi dan ibu-ibu semuanya, terima kasih atas berbagi ilmunya dari hasil CGP Bu Madina Riza selama ini yang Bu Madina Riza pelajari dan mau berbagi dengan kami semuanya. Terima kasih. Ya itulah kesan dari. Terima kasih kepada Ibu Dona Amelia untuk pesan dan kesannya yang telah diberikan kepada acara kami pada siang hari ini, terkhususnya kepada Ibu Marlina Hariza untuk lebih baiknya ke depan lagi. Mungkin ada satu lagi, kita minta kepada Ibu Guru Hebat, Ibu Buten, kepada Ibu Buten kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas kebersamaan kita pada hari ini dalam rangka yang kesempatan yang berbahagia pada hari ini, dalam rangka pertemuan acara berbagi ilmu yang bermanfaat sekali dan terinspirasi sekali untuk kita semua, yang mana dari Ibu Marlina Hariza telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita di sini apa yang disampaikan oleh Ibu tadi menjadi pengalaman dan ilmu yang berharga bagi kita semua dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik, pengasuh dan pembimbing di sebagai guru dan kepala sekolah di sekolah kita masing-masing. Dan kepada Ibu kita semua pada hari ini, alhamdulillah, insya Allah dan terserap dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu, dan kita berterima kasih pada Ibu yang telah memberikan kesempatan kita semua untuk sebagai peserta dalam workshopnya pada hari ini. Dan terlebih-lebih kepada kita semua di sini sangat haus ilmu, semoga menjadi amal ibadah bagi Ibu. Kepada Ibu Marlina Hariza kita ucapkan terima kasih, dan kepada kita semua semoga apa yang kita serap dan kita terima pada hari ini bisa kita terapkan di lapangan dan menjadi ilmu yang manfaat, khususnya bagi diri kita pribadi dan anak bangsa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kesan dan pesan kita pada hari ini. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Guru Hebat dan Ibu Ten atas pesanan kesannya yang telah diberikan kepada kami, terkhususnya kepada Ibu Marlina Hariza. Dengan penyampaian kesan dan pesan tadi, maka berakhirlah acara workshop kita pada siang hari ini. Saya sebagai protokol, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanya berasal dari Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya ingin meminta kepada ibu-ibu untuk kita sesi foto bersama dulu.